dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38, dan kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-49, dan kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-67. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan kedelai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepadanya anak itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya aku diami ini. Tetapi engkau harus ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Lanjut ke ayat 6 ke 42. "Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu berkata, Tuhan Allahku, tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang dari luar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, mereka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberikan minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga minum yang diberikannya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jadi jawabnya, ayahku Batuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukan juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Kita lanjut kepada ayat yang ke-58. Lalu berkatalah mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi hamba-hambanya. Kemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta untuk mengikuti orang itu.
Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pedangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan dari arah padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, shalom untuk kita semuanya teman-teman. Beberapa bulan terakhir ini kita diperhadapkan dengan virus, yakni virus COVID-19, yang membuat kita seharusnya membenahi diri kita, karena kita sebagai manusia sering sekali tidak mengandalkan Tuhan atau terlepas dari tuntutan dari Tuhan. Nah, COVID-19 ini sebenarnya menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekuatan dan pengetahuan yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya tanpa tuntutan dari Tuhan atau tuntunan dari Tuhan. Maka dari itu saya mengajarkan kepada teman-teman untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan langkahnya, agar kita terhindar dari segala permasalahan dan dapat memecahkan segala masalah dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, saya akan memulai khotbah ini dengan menceritakan latar belakang kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini menceritakan kisah tentang bangsa Israel yang bersatu dari beberapa suku yang memiliki perjanjian dengan Allah. Nah, kitab Kejadian ini merupakan kitab pertama atau kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang disebut kitab Pentateuch. Nah, dalam kitab Kejadian ini berisikan 3 narasi atau sumber atau tradisi, yakni tradisi Yahweh, baru yang kedua ialah tradisi Elohim, dan yang ketiga tradisi Kris atau tradisi para imam. Nah, dalam kitab Kejadian 24 ini tersendiri berisikan tentang tradisi Yahweh, karena terdapat kisah Abraham di dalamnya. Nah, kitab Kejadian 24 ini berisikan tentang kisah tentang Ishak yang mencari seorang istri. Namun, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dengan Ribka yang dipinang bagi Ishak. Nah, dalam Kejadian 24 ayat 34 sampai dengan 38 dilanjutkan ayat 42 sampai 49 dan ayat 56 sampai 67, itu terdapat 2 pokok-pokok teologis yang ada di dalamnya. Yakni yang pertama, mempercayai Allah yang menuntun kehidupan kita. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dalam keyakinan Abraham melalui hambanya, bahwa sebenarnya Tuhan akan menuntun hambanya untuk bertemu dengan calon istri anaknya. Nah, dari sini kita dapat melihat dalam ayat yang ke-35 tadi, sekalipun perjalanan itu adalah sesuatu yang sulit, namun Abraham tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dan menuntun langkah dari setiap hambanya. Nah, yang kedua ialah memohon bimbingan Allah. Nah, hal ini terdapat pada ayat yang ke-42. Di sini kita
kita dapat melihat bahwa sebenarnya Abraham ini sadar akan keterbatasannya sebagai manusia, bahwa ia tidak dapat hidup tanpa tuntunan dari Allah, sehingga ia memohon agar Allah membimbing hidup dan kehidupannya dalam setiap tanggung jawab yang dimilikinya, sehingga ia mampu berhasil dalam kehidupannya di kehidupan sehari-hari. Nah, melihat kisah Abraham ini melalui pencarian istri dari Ishak, yakni Ribka yang dipinang, saya kemudian teringat dengan kisah tentang Menara Babel, yakni tentang seorang raja Nimrod yang memiliki kekuasaan yang sangat besar pada saat itu. Nah, dengan kekuasaannya itu dia merasa bahwa dirinya yang paling kuat, sehingga dia menganggap bahwa tidak ada yang dapat menaklukkannya lagi di bumi. Bahkan dia tidak mempercayai akan kehadiran Tuhan. Dia merasa bahwa kekuasaannya ini berdasarkan dari kekuatan yang dimiliki, pengetahuan dan kekuasaannya itu bukan dari usahanya pribadi tanpa tuntunan dari Allah. Nah, sehingga Nimrod ini membuat suatu kerajaan yang sangat besar untuk bagi dunia, begitu. Nah, kemudian ia berusaha untuk menantang Allah karena ia tidak percaya. Ia percaya bahwa dia lebih kuat daripada Allah. Kemudian Raja Nimrod ini mendirikan sebuah menara atau yang kita kenal sebagai Menara Babel, yang tingginya diimpikan sebagai untuk mencapai ketinggian langit atau mencapai ketinggian dari Tuhan. Nah, kemudian Raja Nimrod ini memerintahkan pengikutnya untuk membangun sebuah menara tersebut. Akan tetapi Tuhan mengetahui akan niat dari Raja Nimrod untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Ketika dalam masa pembangunan Menara Babel tersebut, Tuhan mengacaukan bahasa dari para pengikutnya, sehingga menara tersebut roboh dan Nimrod sadar akan kekuasaan dari Tuhan, bahwa kekuatan yang dimiliki dan pengetahuan, bahkan kekuasaan yang dimilikinya tidak berarti apa-apa tanpa tuntunan dari Tuhan dan tanpa mengandalkan Tuhan, sehingga Nimrod sadar akan kelakuannya dan bertobat dalam keadaan itu. Nah, berdasarkan dari kisah tentang Raja Nimrod tadi, sebenarnya ingin menyadarkan kita sebagai umat manusia bahwa sebenarnya kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Karena itu marilah kita untuk mengandalkan Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia juga kadang lupa ketika kita sudah memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan yang sangat hebat, kita memiliki kepintaran, kita merasakan bahwa kita sering sekali merasakan bahwa kita tidak memerlukan keberadaan dari Tuhan. Bahkan kita sering sekali tidak percaya bahwa keberadaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan kita hidup hanya karena bagian dari Tuhan. Kita sering sekali lalai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kisah tentang Raja Nimrod dan peristiwa COVID-19 ini sebenarnya menyadarkan kita sebagai manusia bahwa sebenarnya apa yang kita miliki atau kekuasaan, kepintaran, bahkan kekuatan yang kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada apa-apanya ketika kita melihat musibah COVID-19 ini. Kita merasa bahwa kita hebat padahal kita tidak mampu melewati masa-masa sulit seperti masa COVID-19 ini. Kisah ini atau cerita tentang kisah yang mencari seorang istri mengambil tuntunan dari Tuhan ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya Tuhan bekerja dalam kehidupan dan hidup kita dan setiap hari kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan telah menyediakan suatu hal yang baik di kedepannya bagi hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan kita,
jauh apapun kita melangkah dalam hidup dan kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita dan permasalahan yang kita hadapi, jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan sama sekali tidak pernah melupakan kita dalam sebagai hambanya dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tetaplah menghadirkan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan di setiap langkahmu tetaplah andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati engkau. Amin.